Halo Scaper, jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merangkai lampu LED HPL untuk aquascape. Tentunya ala pemula. Nah, nanti video di sini akan sedikit agak panjang ya kawan-kawan durasinya, karena saya ingin menjelaskan dengan sedetail-detailnya langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan, step-step apa saja yang harus dilakukan untuk merangkai LED HPL ini. Jadi dari bahan yang belum jadi kita rangkai sampai membentuk sebuah lampu LED seperti ini. Oke, tujuan saya durasinya agak lama ialah agar kawan-kawan juga lebih mudah memahami dan mempraktekannya di rumah. Oke, langsung saja kita praktekkan. Bahan yang pertama ialah heatsink aluminium yang sudah ada lubangnya. Nah, ini saya beli online. Untuk panjangnya ini 40 cm dengan lebar 10 cm dan tinggi 2 cm. Ini saya beli lengkap dengan dudukan akrilik yang tingginya sekitar 10 cm, kawan-kawan. Kemudian drivernya ini saya menggunakan driver dengan spesifikasi 18 sampai 24 kali 1 watt. Nah, ini rencananya akan saya buat 20 watt dengan output 270 mA plus minus 5%, atau ini purenya sekitar 260 mA, kawan-kawan. Sedangkan HPL yang saya gunakan kapasitasnya sekitar 280 sampai 300 mA, sehingga lebih dingin nanti kawan-kawan dan awet untuk HPL-nya. Kemudian ada box plastik untuk wadah drivernya nanti. Lalu ada saklar on off. Kemudian ini ada jack female DC yang ada dratnya. Nah, nanti kita pasang di sini agar kesannya lebih rapi. Ini 2 pieces, kawan-kawan. Lalu ada jack male DC yang ada kabelnya juga. Ini saya beli 2. Nah, lalu ada kabel AC, nanti ini kita potong di sini dan kita sambungkan ke drivernya untuk yang arus ke AC. Kemudian HPL-nya saya menggunakan warna cool white 8000 Kelvin. Ini 3 volt 280 sampai 300 mA. Ini juga sama 3 volt. 3 volt sampai 3,2 volt per mata LED. Lalu ada thermal glue. Ini fungsinya untuk menempelkan HPL ke heatsink agar panasnya bisa terhantarkan ke heatsink. Kemudian ada lensa, ini 60 derajat, harusnya 30 derajat ya kawan-kawan. Nah, kemudian ada kabel tembaga kecil atau biasa disebut dengan kabel AWG. Lanjut ada timah nanti untuk menyolder. Nah, ini 2 buah baterai A2. Ini untuk tes HPL-nya ya kawan-kawan, karena HPL-nya ini kapasitasnya 3 sampai 3,2 volt. Nah, per baterainya itu 1,5 volt. Kita lanjut ke langkah yang pertama, yaitu memberi tanda. Ini kita tandai 3 cm ya kawan-kawan, memutar. Tujuannya agar nanti penempatan lampu HPL-nya bisa pas di tengah, sehingga untuk pemancaran cahayanya bisa merata. Lalu kita garis sesuai dengan tanda yang kita coret tadi. Setelah kita garis, kita coba taruh HPL-nya. Nah, seperti ini nanti. Nah, ini jaraknya antara atas, tengah, dan bawah ini sudah pas nanti. Jadi lebih rapi kelihatannya ya kawan-kawan. Nah, lalu bagian dalam ini kita garis menggunakan apa saja ya kawan-kawan, yang penting lurus. Nah, ini kan yang kanan dan kiri 3, jadi jumlahnya 6 cm.
40 cm dikurangi 6 jadi 34. Nah, 34 ini kita bagi 11. Nanti dapat sekitar 3,09 atau 3,1. Nah, ini kita tandai 3,1. Di dalam 3,1 itu nanti kita isi 1 HPL sehingga nanti penempatannya bisa sejajar dan rapi. Begitu kawan-kawan. Ini adalah hasil dari tanda yang sudah kita garis tadi. Nah, di setiap kotak itu nanti kita taruh HPL. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menulis min plus. Nah, kita tentukan min plusnya di sini ya kawan-kawan, kita gambar. Nah, ini plus min seperti ini terus sampai ke ujung. Nah, itu kan ada ujung plus dan ujung min. Nah, kita gambar seperti ini. Nanti HPL-nya kita sesuaikan dengan gambar ini agar lebih mudah. Nah, di sini juga setelah min ketemu plus, min ketemu plus, min plus min. Seperti ini terus. Plus min plus min plus min plus min. Nah, di sini ini nanti min dan ini plus. Ini nanti masuk ke, nah, kita cek lagi plus min. Nanti disesuaikan dengan ini ya kawan-kawan untuk penempatan HPL-nya untuk min plusnya. Nah, di outputnya ini nanti plus dan min masuk ke jack female. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Ini langkah yang penting juga ya kawan-kawan. Kita harus tes dulu setiap mata LED. Nah, di sini. Agar nanti ketika kita solder dan kita rangkai langsung menyala tanpa ada kendala gagal nyala ya kawan-kawan. Nah, di sini kita lihat untuk min plusnya sudah ada tandanya ini di kakinya. Nah, nanti kita nyodernya di kaki yang sebelahnya ya kawan-kawan, jangan tepat di kakinya. Tujuannya nanti agar untuk pemasangan lensanya bisa pas. Nanti kabelnya kita lekukan ke dalam cowakan dari PCB starnya itu kawan-kawan. Oke, kita tes dulu menggunakan baterai. Nah, ini kita untuk min plusnya sudah saya pilih, untuk yang plus warna merah, yang min warna biru. Nah, ini kita paskan. Nah, oke, nyala. Kita lanjutkan ke LED berikutnya. Terus sampai ke semua LED yang akan kita solder kawan-kawan. Ini penting ya kawan-kawan. Oke, semua lampu warna putih sudah kita uji coba, tes, dan semuanya nyala. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menata lampu LED sesuai dengan min plus yang sudah kita gambar tadi. Nah, kita sesuaikan seperti ini agar lebih mudah untuk pengeleman. Setelah putih selesai, kita lanjut ke warna berikutnya. Ini warna merah. Nah, nanti rencananya ini saya bikin lampu WRGB ya kawan-kawan, WRGB kaleng-kaleng maksudnya. Nanti untuk penempatan warna, kawan-kawan bisa googling atau bisa tanya ke master yang lebih paham soal pencahayaan. Di sini saya hanya menunjukkan cara bagaimana merangkai sebuah lampu LED,
terutama untuk pemula seperti saya dan kawan-kawan. Bagaimana caranya membuat lampu LED agar berhasil dan nyala sesuai dengan harapan. Itu tujuannya kawan-kawan. Oke, semua HPL sudah kita tata sesuai dengan gambar min plus tadi. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pengeleman menggunakan thermal glue. Nah, ini harus thermal glue ya kawan-kawan, agar bisa menghantarkan panas dari PCB star ke heatsink atau pendingin PCB yang besar itu. Nah, kita berikan tidak terlalu banyak, asalkan rata di permukaan PCB star. Untuk keringnya ini kita biarkan selama 1 hari ya kawan-kawan, agar keringnya maksimal. Jadi jangan keburu langsung kita solder, kita tunggu dulu selama 1 hari biar benar-benar kering dan kuat. Langkah berikutnya, sambil menunggu kering, kita memotong kabel AWG sesuai dengan jarak antar lampu HPL. Nah, kita sesuaikan saja seperti ini nanti. Ini kabelnya usahakan memakai kabel AWG ya kawan-kawan, yang tembaga utuh itu tidak serabut, agar lebih maksimal hasilnya. Nah, ini kita potong sejumlah LED yang akan kita solder. Di sini saya sekitar 20 HPL ya untuk mini tank. Setelah itu kita bakar ujung dari kabelnya agar nanti ketika kita menyolder bisa langsung kita solder tanpa harus membakar dulu. Di stepnya seperti ini ya kawan-kawan. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu tahap penyolderan. Nah, ini adalah tahap yang paling dredeg ya kawan-kawan. Dredeg adalah kondisi di mana tangan kita gemetaran. Nah, kita kasih timah dulu di bagian sebelahnya kaki. Nah, di yang HPL pertama itu di bagian minnya. Nah, seperti ini kawan-kawan, di kaki min kita solder. Nah, seperti ini. Nah, di ujung satunya nanti kita solder di bagian plusnya di HPL yang kedua. Nah, ini kita solder di plus, kaki plus. Kita tata dulu agar dia melekuk ke dalam cowakan dari PCB star, agar pemasangan lensanya bisa pas, tidak terganjal. Seperti ini. Kita menggunakan pinset agar lebih mudah. Oke, sudah selesai yang pertama. Kita tata dulu. Nah, tampilannya akan seperti ini kawan-kawan. Untuk penataan kabelnya, ini kita tekuk ke dalam cowakan dari PCB star agar nanti lensanya bisa pas, tidak terganjal. Seperti itu kawan-kawan. Dan nyoldernya di samping kaki. Oke, lanjut kita tes hasil solderan kita apakah sudah benar. Untuk minnya ini kita taruh di HPL nomor 2, dan plusnya kita taruh plus di HPL nomor 1. Kalau nyala berarti oke, menyala berarti solderan kita sudah benar. Nah, cara ini kita lakukan setiap kali selesai menyolder. Jadi setelah kita solder, kita tata, lalu kita tes apakah nyala. Kalau sudah nyala, kita lanjut untuk nyolder ke lampu berikutnya. Begitu seterusnya sampai ke 20
HPL. Oke, ini adalah hasil dari solderan saya 10 mata LED dan penataan kabelnya seperti itu kawan-kawan. Kita nyodernya di samping kaki, tidak tepat di kakinya. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menyambungkan. Nah, ini jangan sampai salah ya kawan-kawan. Di sini untuk yang ujung ini kita solder di bagian min. Nah, seperti ini. Dan di bagian plus untuk yang LED berikutnya. Untuk penempatan min plusnya bisa disesuaikan dengan gambar tadi atau melihat solderan saya ini. Nah, seperti ini. Oke, selesai. Kita tata dulu kabelnya agar nekuk ke dalam coakan. Setelah itu kita tes apakah nyala. Plusnya di LED pertama, minnya di LED kedua. Oke, menyala berarti sudah benar. Lalu kita balik saja agar mudah seperti yang pertama. Prosesnya sama, kita solder, kita tata kabelnya, lalu kita tes menggunakan baterai. Kalau nyala, lanjut ke mata LED berikutnya. Oke, ini semua mata LED sudah saya solder sesuai dengan min plusnya. Nah, tampilannya seperti ini kawan-kawan. Lumayan rapi. Ini mempermudah kita untuk pemasangan lensa. Nanti bisa pas plek gitu di HPL-nya. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan jack DC female. Nah, ini bentuk jacknya, kakinya ini ada yang pendek dan ada yang panjang. Pada umumnya yang pendek itu adalah yang plus, sedangkan yang panjang adalah yang min. Pada umumnya ya kawan-kawan, seperti itu. Yang plus itu yang tengah, ini plus, ini min. Yang plus yang tengah, yang panjang itu yang min. Ini sudah ada bautnya. Jadi nanti bisa mengunci. Lalu untuk kabelnya ini yang plus saya kasih warna merah, yang min saya kasih warna biru agar mudah dalam penyolderan.
Oke, seperti ini. Nah, ini yang merah adalah yang plus, ini di baris yang atas ya kawan-kawan, seperti yang kita gambar tadi. Nah, kita sesuaikan seperti ini kabelnya. Setelah dirasa sesuai, baru kita tata dan kita solder. Oke, setelah itu tinggal yang min, ini yang warna biru di baris yang bawah. Nah, kita sesuaikan juga panjangnya agar tidak ngendelong. Ngendelong itu apa ya? Amburadul. Nah, seperti ini kita solder. Nah, setelah selesai, nah, tampilannya seperti ini kawan-kawan. Plus ketemu plus, min ketemu min. Oke, setelah itu kita tes ya kawan-kawan, kita tes dengan baterai. Yang plus ini kita temukan dengan kabel warna merah, yang min dengan kabel warna biru. Balik. Oke, nah ini kita taruh di min di HPL, yang ini di bagian tengah. Kalau nyala berarti benar. Oke, nyala berarti solderan kita sudah benar untuk jacknya. Yang bawah ini kita balik, yang plus di HPL, yang min di jacknya. Oke, sudah nyala berarti jacknya sudah benar. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu uji coba dengan driver. Nah, ini hasil solderan kita tes dengan driver. Ini nanti sebelum kita masukkan ke box, yang bagian dalamnya ini kita tes dulu. Kita sambungkan dengan tangan saja manual. Nah, ini kabelnya DC 2 dan kabel AC yang sudah saya potong ujungnya agar mudah disambung dengan driver. Nah, ini untuk kabel DC-nya ini ada dua warna ya kawan-kawan, ada abu-abu dan hitam. Nah, ini kita sambungkan yang abu-abu dengan abu-abu, yang hitam dengan hitam. Biasanya yang warna itu yang plus, yang hitam itu yang min, biasanya ya kawan-kawan. Nah, ini kita sambung manual dulu, kita tes dulu apakah solderan kita tadi sudah bisa menyala. Oke, kita tancapkan jack DC-nya. Kita tata dulu penempatannya. Setelah itu kita colokkan. Mudah-mudahan nyala ya kawan-kawan. Dan lampunya menyala kawan-kawan. Nah, di sini HPL-nya sudah berhasil 90%. Nah, nyala. Tinggal kita atur penempatan drivernya agar lebih aman dan lebih mudah dan lebih indah untuk dilihat. Begitu kawan-kawan. Oke, kita lepaskan semua dulu. Kita lanjut ke step berikutnya. Oke, step berikutnya ialah mengatur tempat driver. Nah, ini drivernya. Yang ini sudah saya potong yang ke arah LED. Ini yang ke listrik AC. Ini kita buka dulu boxnya. Nah, isinya seperti ini. Nah, ini adalah box yang tadi yang sudah saya lubangi untuk saklar. Dan nah, ini untuk saklarnya. Ini untuk jack female-nya. Nah, seperti ini nanti biar plug and play jadi lebih rapi ya kawan-kawan. Ini saya ngelubangi menggunakan solder, lalu saya ratakan dengan gunting dan cutter. Kita lebih dahulu kita pasang bagian jack DC-nya. Nah, ini pelan-pelan ya kawan-kawan, jangan sampai nanti drivernya lecet. Ini harus super hati-hati di sini ya kawan-kawan. Ini nanti tempatnya seperti ini.
Ini yang ke listrik AC. Nah, ini kita solder dulu. Yang merah ini plus, yang hitam itu min. Yang plus tadi yang di kaki jack female itu yang pendek. Yang min itu yang panjang, yang hitam. Oke, hasilnya seperti ini kawan-kawan. Nah, ini yang merah yang plus ke yang pendek, yang min yang hitam ke yang panjang. Nah, ini kita kunci dulu dengan bautnya, kita drat. Ini harus hati-hati ya kawan-kawan, pelan-pelan saja. Oke, yang ke wilayah DC sudah selesai. Tinggal kita ke jalur AC yang melewati saklar. Nah, ini saya anjurkan untuk saklarnya dipasang di jalur AC ya kawan-kawan, atau outputnya atau inputnya driver. Nah, ini saklarnya. Kabel AC itu terserah, pilih tidak ada min plus kawan-kawan. Yang penting yang satu itu langsung nyambung ke driver, yang satu melewati saklar untuk memotong arus listrik ketika ditekan off. Nah, ini. Nah, di kabel driver yang ke arah AC itu ada dua warna, yang warna coklat dan yang warna biru. Di sini yang saya pilih yang warna coklat yang melewati saklar. Yang warna biru langsung saya sambungkan dengan salah satu kabel AC. Nah, ini ada dua ini kawan-kawan, yang untuk ke jack AC atau ke PLN itu. Nah, ini yang coklat itu nanti melewati saklar, yang biru ini langsung kita sambung. Nah, untuk kaki saklar ini tidak ada min plus ya kawan-kawan, itu terserah mau pilih yang mana, yang dilewati kabel coklat, yang mana yang dilewati kabel AC. Yang penting kita bisa pas masuk ke lubangnya. Oke, penyolderannya sudah selesai, saklar sudah terpasang dan tersolder. Kita masukkan ke dalam lubangnya pelan-pelan ya kawan-kawan. Tidak usah terburu-buru, santuy saja. Oke, kita masukkan perlahan. Klik. Nah, udah masuk pas. Seperti itu tampilannya. Bisa dilihat untuk saklarnya. Nah, sekarang sisa
kabel warna biru dan kabel AC satunya. Ini langsung kita sambung kawan-kawan. Kita ukur dan kita potong. Oke, langsung kita sambung dengan kabel AC yang satunya. Kita lilit saja seperti ini, lalu kita isolasi menggunakan isolasi hitam yang khusus untuk kabel. Oke, sudah selesai. Nah, seperti ini tampilan bagian dalamnya kawan-kawan. Nah, yang DC sudah tersolder ke DC, yang AC sudah tersolder ke AC dan melewati saklar. Ini yang AC. Oke, kita masukkan pelan-pelan saja sambil kita tata kabelnya. Oke. Nah, ini sudah pas. Setelah itu lanjut kita sambung jack mel yang ada kabelnya tadi. Nah, kita rapikan menggunakan isolasi hitam khusus untuk kabel. Ini saja sudah kuat ya kawan-kawan. Nah, seperti ini kita isolasi, lalu yang satunya kita sambung dan kita isolasi sambil ditarik agar lebih rapat dan rapi dan aman tentunya kawan-kawan. Oke, kabel jack mel sudah tersambung, semuanya sudah selesai, tinggal kita tes untuk boxnya ini apakah sambungannya dan solderannya sudah benar ya kawan-kawan. Ini kita masukkan ke dalam jack yang ke HBL. Oke, mudah-mudahan oke, ternyata rangkaiannya sudah benar. Dan HBL saya nyatakan berhasil ya kawan-kawan. Nah, itu lumayan. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan lensa HBL. Nah, ini lensanya bagian dalam itu ada coakannya ya kawan-kawan. Itu adalah tempat untuk kaki dari emitter yang menempel di PCB star. Yang lampunya itu yang solderan aslinya itu. Nah, itu nanti biar tidak ketatap biar tidak nandok, biar tidak membentur gitu kawan. Nah, bisa pas nanti seperti ini. Nah, dia sudah kuat mencengkram di emitternya kawan-kawan. Nah, kita tinggal pasang, tekan sampai bunyi klik, nah gitu, nanti sudah kuat. Nah, kita coba yang sudah ada lensanya, kita nyalakan.
itu bisa dilihat perbedaannya. Nah, sebelah sini ada lensanya, yang sebelahnya tidak ada. Nah, untuk lensanya ini juga opsional ya kawan-kawan. Harusnya sih untuk ukuran segini itu idealnya di 45 atau 30-an. Nah, karena barangnya kosong, saya ambil yang 60 derajat. Oke, kita pasang. Nah, ini kita tes seperti ini, sudah kuat HPL-nya. Karena penataan kabelnya sudah sesuai sehingga lensa bisa mencengkram kuat di emitternya. Begitu kawan-kawan. Oke, lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan dudukan akrilik. Nah, ini saya membeli online shop. Nah, ini hasilnya lebih rapi kawan-kawan karena menggunakan potongan laser. Kalau saya bikin sendiri itu bentuknya kurang enak dilihat. Jadi saya pilih yang beli jadi. Oke, lampu HPL 20 watt dengan lensa 60 derajat sudah jadi, dengan penataan yang rapi dan bentuknya yang indah dipandang. Baik kawan-kawan, demikian video tutorial dari saya hari ini. Apabila dirasa bermanfaat, maka tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan komen di bawah apabila ada video yang ingin ditanyakan. Ikuti terus update terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia, tetap semangat, dan terus berkarya. Sampai jumpa.